saya akan bahas dari sisi semacam security ya, semacam security di switching, di switch ya. Jadi kemarin kita udah belajar VLAN, PTP sama inter-VLAN routing. Nah, sekarang bagaimana cara kita intinya mengamankan ya, mengamankan dari yang namanya switch yang sudah kita konfigurasi. Secara standar sih sebenarnya pakai password ya, pakai password yang ada di pertemuan pertama itu ada. Jadi misalnya Anda buat password untuk dia login itu apa, terus password eh, untuk dia masuk ke bagian konfigurasi itu apa. Ini udah saya kasihkan di modul yang pertama, itu rasanya ada ya. Nah, hari ini saya akan bahas dengan title judul kita adalah port security ya. Jadi saya nggak terlalu lama di sini karena jam 9 saya ada kerjaan ya. Oke, kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi sekarang kita akan bahas namanya port security ya. Jadi kalau kita bicara di uh, sorry, pakai tracer ya, yang ini. Kalau saya ambil di sini kan sebenarnya kan kelihatan ya, pakai tracer saya ya. Kelihatan, Pak. Nah ini kan ada 24 port ya. Ada 24 port yang ada di switch sini, ada 24 port. Nah, artinya tidak semua port itu kan kita pakai nih ya. Tidak semuanya bisa kita gunakan, dalam arti ada saja sih misalnya port itu karena usernya nggak terlalu banyak, jadi cuma terpakai misalnya 5, 6, atau 7, atau 10 lah seperti itu. Nah, sisanya ada sekitar 14, itu akan, kalau bahasa kitanya tidak terguna atau terbengkalai lah bahasa Palembangnya gitu ya. Nah, kita berharap yang dari yang tidak terpakai itu orang tidak sembarangan bisa langsung bisa langsung masuk gitu ya. Dalam arti dia bisa langsung masuk, pasang kabelan, oke dia bisa connect. Nah, enggak seperti itu. Jadi begitu juga misalnya pada saat misalnya dari port 1 sampai port 10 kita pakai ya. Artinya tidak semua orang, artinya tidak semua device yang bisa masuk ke sana. Jadi sudah kita list device-device apa yang bisa harus kita jadikan dia terkoneksi ke situ ya. Nah, itu kira-kira logik dari yang akan kita pelajari hari ini. Nah, saya kasih title judulnya port security ya. Nah, topologinya seperti ini. Jadi sederhana, lebih sederhana dari minggu-minggu kemarin ya. Nah, jadi eh ini ada tiga macam ya, tiga macam teknik ya dalam port security. Nah, kita ngebloknya berdasarkan yang namanya MAC address masing-masing ya. Ada yang berdasarkan view-nya restrict, terus ada view-nya berdasarkan protect, terus ada view-nya berdasarkan shutdown. Nah, jadi dari tiga option ini ya, option ini mana yang harus terpasang, harus connect, dan di mana yang dia tidak bisa melakukan komunikasi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah kira-kira seperti ini ya, port security itu gini. Jadi untuk switch ini hanya orang-orang tertentu yang kita list ya, hanya orang-orang yang kita anggap memang berkepentingan di network kita yang kita pasang. Tapi sekali lagi ini secara implementasi agak ribet kalau kita pasang ya. Di beberapa lembaga atau beberapa perusahaan itu jarang lah siapa pakai ini. Mereka nggak mau ini ya, nggak mau apa istilahnya tuh terbebani lah ya, terbeban mati ribet gitu ya. Nah, ini tapi salah satu trik yang bisa kita pakai kalau ada orang yang dalam tanda kutip di eksternal kita, yang di luar kita, datang-datang masuk ke sistem kita, nah dia bisa masuk ke dalam suite kita. Nah, maka untuk mencegah seperti itu, misalnya gambar orang seperti ini, nah dia punya keterbatasan, nggak bisa masuk. Walaupun dia masuk ke sini juga nggak bisa. Walaupun dia masuk dari arah sini juga nggak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah kunci berdasarkan ini. MAC address orang-orang yang sudah kita pastikan yang terhubung ke kita ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi
apa sih kegunaan atau dari yang namanya implementasi port security ya? Ini yang pertama ya, kita bisa mengelompokkan ya, bisa menentukan kira-kira bagian end device, artinya bagian user kita ya, bagian end device itu orang mana saja yang diizinkan dan port mana saja yang bisa mengakses switch tertentu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak semua orang di bagian user kita itu bisa mengakses switch kita. Terus kita juga bisa membuat rule mengizinkan hanya satu MAC address, hanya satu orang ya komputer, misalnya komputer Anda atau komputer saya yang dapat mengakses port switch, yang lain enggak. Jadi misalnya di switch konsol, nah, di konsol itu yang bisa mengakses cuma Mac saya gitu, tidak boleh Mac orang lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Menentukan tindakan yang akan dilakukan switch apabila terdeteksi MAC address yang diizinkan ataupun tidak diizinkan. Nah, ini beberapa kegunaan yang bisa kita ambil ya daripada saat kita menggunakan port security. Jadi ini cukup penting kita bahas di pertemuan kita di Jarkom 2 ini ya. Oke. Kalau kita tadi kegunaan, sekarang kalau kita berdasarkan prinsip kerja ya, prinsip kerja dari port security ya, itu kita dengan cara mengelis ya, membuat list yang namanya MAC address. Dengan catatan MAC address itu dengan dua catatan sih sebenarnya. Kalau dalam bahasa firewallnya itu deny atau accepted ya, diizinkan atau dilarang. Nah, jadi kalau di sini tapi kebanyakan itu accepted. Jadi MAC ini yang boleh masuk. Jadi nggak mungkin kalau kita membuat logika yang terbalik, dalam arti misalnya jika mahasiswa yang IPK-nya di bawah, misalnya kasusnya gini, IPK kita itu rata-rata di atas 3 semua misalnya ya. Nah, jadi saya buat kondisi karena banyak 3, saya buat kondisi kebalikan. Jika IPK-nya di bawah 3, maka saya akan apa? Karena kalau saya akan ngelis IPK 3 itu banyak. Nah, jadi ini sama logiknya, logika if-nya juga sama. Jadi jika MAC ini ada if MAC yang saya list, MAC address ya, MAC address itu yang saya list, maka apa dan dia ya, dan apa yang bisa dilakukan. Jadi selain ini enggak. Jadi begitu, logiknya seperti itu. Jadi kalau dia ada baca MAC ini dan sudah kita buatkan database-nya di suite kita, maka MAC ini boleh masuk. Saya tidak akan ngelis semua MAC yang ada di user saya, karena kalau saya list MAC user saya terlalu repot buat saya. Jadi saya pastikan MAC orang-orang yang memang berkepentingan, yang punya kepentingan di suite saya. Itu lebih sedikit dibanding saya harus mengelis orang-orang yang ada di lingkungan saya secara semuanya. Maka di sini kita bekerja berdasarkan yang namanya MAC address. Apakah MAC address itu boleh masuk atau sebaliknya tidak boleh dimasuk ya. Nah, secara teknik, secara metode, ada 3 cara yang biasa digunakan orang untuk melakukan port security berdasarkan MAC address. Ya, pertama itu static. Ya, apa itu static? Ini cara kita menentukan secara manual. MAC address mana yang boleh kita masuk, ya, masuk ke sebuah interface. Ya, artinya kita harus list dulu. MAC ini punya siapa? Punya saya kayak, punya kamu kayak, punya pimpinan saya kayak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kelemahannya tadi salah satunya kita harus mengecek satu-satu MAC orang itu siapa, MAC orang itu berapa. Jadi jika menggunakan static MAC, PC akan disimpan dalam running config dan jika switch dimatikan tidak akan hilang. Ya. Nah, nanti akan secara otomatis akan muncullah yang namanya MAC address table. Nah, dari sini dia baca, ya. Nah, cara yang kedua ini statik, cara yang kedua adalah dinamik. Ini kalau dua kata ini ketemu pasti kebalikan lah. Kalau ini biasanya orang menyebutnya manual, ini menyebutnya otomatis, ya. Nah, caranya apa? Caranya pada saat kalau kita sudah konfigurasi dinamis seperti ini, pada saat semua orang yang terkoneksi ke kita, kalau MAC-nya beda dengan list yang kita buat, ya, dengan MAC address yang kita buat, sudah dipastikan, ya, ini akan terputus. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi secara otomatis mendeteksi MAC address yang terhubung dengan satu port interface saat pertama kali.
Nah, dia akan terdeteksi, tapi biasanya dia akan hilang. Nah, kelemahan dia ini tidak bisa kita simpan seperti ini. Dia pada saat switch Anda matikan atau Anda restart, maka secara otomatis MAC address table-nya juga akan hilang, ya. Oke. Nah, yang paling banyak dipakai adalah metode Stinky ini. Ini yang paling banyak dipakai, ya. Ini dia menghybrid, ya, artinya menggabungkan statik dengan dinamik. Ya, dia menggabungkan. Ini istilahnya menghybrid. Dia menggabungkan yang namanya statik, metode statik dengan dinamik, ya. Di mana switch akan secara otomatis mendeteksi MAC address yang user and device kita. Terus dia akan memasukkan ke dalam MAC address table dan running config. Sehingga, nah jadi ada dua ya. Ada dua cara di sini dia menghubungkan ini. Pertama dia akan seperti yang di atas. Dia akan dimasukkan secara di atas, dia akan dimasukkan ke dalam database kita yang namanya MAC address table dan running config, tapi dia tidak kita masukkan secara manual. Nah, gitu. Tidak secara manual, kan itu dinamik. Secara otomatis dia akan masuk sendiri. Dan selanjutnya pada saat di static tadi dibilang bahwa pada saat switch itu kita matikan atau kita restart, dia tidak akan hilang. Nah, sama. Jadi di sini juga kalau kita pakai metode Stinky, ya, Stinky ini dua-duanya kita pakai, maka pada saat router itu Anda switch itu Anda matikan, switch itu Anda restart, maka MAC address table-nya tidak akan hilang, tetap ada di dalam switch kita. Nah, jadi yang paling banyak dari tiga metode ini, yang paling banyak dipakai itu adalah Stinky ini, ya. Nah, yang hari ini akan kita coba praktekkan adalah di sini, di Stinky ini, ya. Oke. Nah, kalau tadi metode, ya, sekarang kalau kita lihat actionnya apa, ya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, dari situ kita lakukan itu ada tiga, ada yang namanya shutdown, ada yang namanya protect, ada yang namanya restrict, ya. Oke, sebentar ya, saya ambil tisu dulu ya. Halo? Ya, Pak. Sorry ya. Iya, Pak. Hidung saya ini gatal. Maksudnya apa ya? Hari maaf. Nggak jorok nih. Kakak, ambil tisu nak. Kakak, ambil tisu. Ayo. Oke, ya. Nah, dalam kita implementasi dari sebuah membangun namanya port security, ya, itu dapat kita manai jika sebuah frame masuk pada sebuah interface di switch, artinya dalam sebuah port di switch, dan MAC address itu akan mengirim secara valid yang boleh mengakses, maka switch tersebut akan mengirimkan frame yang sudah disetujui kepada destination kita, ya. Nah, sedangkan kalau MAC yang tidak terdaftar, nah dalam arti tidak terdaftar dalam MAC address table kita, tadi saya bilang ada dua action, ada deny atau drop. Kalau di sini bahasanya drop, terus ada satu lagi accepted. Accepted itu diizinkan, ya. Jadi ini bahasanya di sini switch akan meneruskan. Nah, ini artinya dia accepted. Artinya
si Sweet itu tahu bahwa Mac ini benar yang sudah ada di list dia, maka dia accepted. Artinya dia teruskan paket tersebut. Sebaliknya, jika kalau ada Mac yang bukan ada list tidak terdaftar atau tidak termasuk dalam Mac address table dia, maka frame tersebut akan di drop. Kalau bahasa saya tadi deny, dilarang untuk mengakses ya. Nah, Sweet itu akan melakukan beberapa pilihan action. Nah, actionnya apa? Ya, apa yang bisa saya lakukan? Atau dalam bahasa hukumnya violation ya. Oke. Artinya pertama itu adalah shutdown ya. Oke, apa yang terjadi jika terjadi sesuatu pelanggaran, jika sesuatu yang kita masukkan itu bukan MAC address yang sesuai dengan list yang kita bangun, maka secara otomatis port itu akan mati ya. Dengan status error disable ya. Dan ini biasanya ada satu protokol yang kita mainkan yang namanya SNP. SNP ini singkatan dari Simple Network Management Protocol. Ya, dia akan mengirim sebuah notif dengan menggunakan, oh ini ada standar nih seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus yang kedua ada yang namanya Protect ya. Nah, Protect ini dia tidak se-ekstrim di atas. Dia tetap dalam kondisi portnya tetap aktif, tetap menyala, dalam arti kalau indikatornya tetap hijau, tapi dia tidak bisa digunakan ya. Dia tidak bisa dia pakai gitu ya. Nah, sama Sweet akan mengirim yang namanya notif ke SNP. Terakhir restrict ya. Restrict itu jika terjadi pelanggaran maka port akan tetap menyala, namun Sweet tidak akan mengirim pesan yang namanya notif ke SNP ya. Nah, nanti di topologi kita ini kita coba ini ada 3 ya, ada 3 seperti ini, ada 3 PC, ada view-nya restrict, ada view-nya protect, ada view-nya shutdown ya. MAC address-nya apa? Ada yang stinky semua ya, stinky kecuali yang di PC1 itu kita buat static MAC-nya misalnya ini ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sebelum saya masuk ke security masuk ke ini, ke PC, ke praktek. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini 01 ya, IP-nya 01 enggak sini? Ya, 01 ya, ini. Oke. Udah? Udah pertanyaan? Kita mulai praktek. Lanjut, Pak. Oke ya. Lanjut ya. Oke, saya mulai di ini ya. Kita gambar ini dulu ya. Gambar. Tapi Mac-nya mungkin beda ya. Mac-nya mungkin beda. Di sini Mac kita mungkin beda. Jadi saya buka di sini. Ini Sweet ya. Sweet. Terus saya ambil berapa PC? 3 PC tadi ya. Oke, PC 0. C1. Ini saya ganti dulu. Ini PC berapa ya? Di modul kita berapa? PC 1, 2, 3. Oke, saya ganti dulu ini. Biar Anda sesuai dengan modul. Ini PC-nya saya ganti. Sorry. Ya ini. Sorry, maaf. Ini salah ambil ini. Saya klik 2 kali aja. Ini. Sorry, maaf. Ini saya ganti jadi PC 3 ya. Ini PC 3. Ini PC 2. Akhir ini PC 1. Oke, saya hubungkan ke ini ya. Ke PC 1 ke port 01. Ini ke 02. Ini ke 03. Oke, tadi alamatnya berapa? Alamat IP-nya berapa? 01, 02, ini 03 ya. 03, /29 semua ya. Oke, saya ambil ini, IP-nya 172 17 lagi 16 01/29 29
Ini 172.16.0.2/29 172.16.0.3/29. Oke. Masih ingat ya /29 ya? Oke. Sekarang kita lihat konfigurasinya di modul kita ya. Nah, modul kita, ntar saya kecilin dulu. Oke, ini kelihatan ya. Kita masukkan dulu satu-satu IP-nya. Nah, nih, ya. Ini 24 berapa? 248 ya di situ ya. 9 ya. /29 itu 248. Oke. Dia minta kita masukkan dulu IP di setiap ini. Jadi di desktop IP configuration 172 16 ya. 16.01 ini diganti 255.248. Oke, seperti ini di modul ya. Ya, 248. Oke. Dengan cara yang sama ini saya copy aja lah. Ini saya copy. Saya masuk ke sini. Desktop. Ini 2. Ini saya ganti dengan 255. Ini saya ganti 248. Oke. Cara yang ketiga itu adalah desktop. Ini masuk ke 3. Ini 255. Ini 248. Oke, bisa ngikutin ya ini ya? Ya, Pak. Bisa ya? Oke, ini saya close. Seperti ini. Nah, selanjutnya apa dia minta? Oke, ini halaman selanjutnya. Tes koneksi antar PC menggunakan ping. Seperti yang pastikan sudah terhubung antar PC sebelum menunjukkan tahap selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi kita pastikan dulu sama seperti kemarin. Dari PC 1 kita ping ke PC 2 ke PC 3. Ya. Command prompt. Kita ping. Ya. Ping 172.16.0.2 ya. Oke. Masuk ke sini. Terakhir kita masuk ke ping 3. Sudah, nggak ada masalah ya. Jadi koneksinya bagus, selesai sesuai petunjuk dia. Sekarang kita lanjut. Sampai sini paham ya? Lihat bagian ini ya. Tes koneksi aja. Ini kan 002 masuk ke sini nih. Hasilnya ini sama lah. 03 juga masuk sesuai dengan modul ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi yang ada switch FA00. Nah, lihat di sini ya. Dia kita pakai modenya statik ya. Modenya statik. Terus view-nya itu dia pakai restrict di sini. Nah, kalau mode statik mau tidak mau kita harus lihat ini dulu. MAC address dari yang terhubung ke FA00 itu berapa? FA01 itu MAC address-nya berapa? Nah, cara lihatnya ya, cara lihatnya di sini. Lihat di sini. Di sini. Nah, itu ada tuh yang paling ujung. Kalau Anda lihat di sini. Ya, paling ujung. Paling ujung itu ada di angka berapa itu? Coba saya geser. 003.E4 0E2C38. Nah, atau kita lihat di sini ada biasanya. Nah, ini. Tadi berapa? Sebentar, fisikalnya nggak ada ya. Fisikal di sini ada biasanya. Config pas Ethernet. Nah, ini ya, copy aja yang ini nih. Nah, ini copy yang ini. Jadi bagian config ambil di bagian pas Ethernet, Anda ambil ini. Nah, ini. Kan sama seperti ini tadi ya. Saya blok, saya copy, ini saya tutup. Oke, saya konfigurasi di switch saya di sini. Nah, kita buka di switch 1. Switch 0 ya, cuma switch 1 CLI. Terus di sini kita buka ini sintaknya. Ya. Oke, kita buka seperti ini, di enter. Enable config T. Kelihatan ya? Yang ini saya buka ini. Oh, kecilan. Kecilan ya. Nah, ini kelihatan ya.
Oke, saya mau lihat ini masalahnya nih. Saya juga belum ini, nggak hafal kalau nggak hafal sintaknya gitu ya. Oke, pertama kita aktifkan dia switch mode. Sorry maaf. Masuk dulu ke interface, pas atau singkat seperti modul saya boleh 01 ya. Switch modenya akses. Oke, ya. Kita aktifkan switch port security-nya. Mode security-nya diaktifin. Terus switch ya. Port security kita list MAC address kita tadi, untuk tambahkan MAC address. MAC address, nah paste kan di sini, klik kanan paste. MAC address yang kita buat tadi, yang kita di PC 0 ya, di PC 0. Terus kalau sudah di enter, selanjutnya kita gunakan violation-nya itu restrict ya, sama switch port security itu violation-nya restrict. Oke, sampai di sini exit ya. Oke, ini udah. Jadi kita lihat hasil konfigurasi kita suran ya. Nah nih. Jadi di pas Ethernet 01 hasilnya ini yang kita konfigurasi. Jadi dia modenya sebagai akses, kita aktifkan port security-nya. Terus yang bisa masuk itu hanya MAC ini saja, yang lain nggak bisa ya, karena kita bangunnya statik. Oke, bisa yang ini? Ikutin aja nih. Tapi catat MAC Anda berapa? Pasti beda dari punya MAC saya. Ya. Oke. Gimana? Saya lanjut. Lanjut, Pak. Oke, setelah selesai nih, yang FA01 selesai. Sekarang hasil konfigurasi kita ini ya. Ini yang kita konfigurasi tadi. Ya. Terus untuk melihatnya tadi boleh pakai perintah saya tadi, atau di sini kita gunakan show port security interface FA00. Nah, boleh perintahnya seperti jadi. Kalau saya gunakan perintah ini sama aja sih sebenarnya, tapi dia lebih detail aja. Jadi show port security. Nah, interface berapa? Interface A01. Nih seperti ini. Nah, ini kelihatan nih. Modenya apa? Ya, modenya restrict ya. Nah, ini restrict di sini. Oke. Samalah ya, nggak ada beda. Ini hasilnya. Hasilnya beda MAC ya. Karena ini saya cobanya di komputer yang kemarin ya, bukan yang sekarang. Kasih beda gitu ya. Oke, ini hasil. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk konfigurasi pas Ethernet 2, tapi modenya itu stinky. Nah, jadi stinky ini tadi udah kita bahas bahwa dia menggabungkan antara statik sama dinamik, ya. Nah, tapi posisinya adalah protect. Anda tahu kan protect tadi kan? Protect tadi artinya posisinya tetap menyala tapi dia tidak bisa digunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Posisinya menyala tapi tidak bisa dinyalakan gitu ya. Nah, beda dengan kalau posisi di sini tadi restrict. Nah, ya, restrict, kalau restrict kan bisa digunakan gitu. Oke, ya sekarang kita coba yang ini. Oke, ini saya berbesar dulu. Ini saya masuk ke config T ya. Oke, config T, global interface pas, aduh sorry maaf, pas 02 ini saya aktifkan switch modenya, switch modenya akses, switch port security-nya saya aktifkan. Nah, ini bagian ketiga nih ya. Nah, sekarang kita lihat nih. MAC-nya itu tidak saya list. Pokoknya siapa yang tercatat di saya, itu saya tangkap. Ya. Tapi sebelum saya izinkan, dia tidak akan bisa masuk. Jadi posisinya sekarang switch port security MAC address, ya, MAC address-nya STIN. Nah, STIN key. Terus terakhir switch-nya switch port, ya. Violation-nya ini protect. Ini ada 3 jawaban hasilnya. Ah ya, protect ya. Protect. Seperti ini.
Oke, terakhir itu exit. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Kondisinya tetap masih hijau di sini. Nah, ini tetap hijau ya. Tetap hijau. Nah, nanti kita lihat terakhir PC3 itu shutdown. Ini pasti insya Allah ini warna merah nanti. Ya, ini nanti akan muncul warna merah karena ini kita kunci port ini ya. Port ini kita kunci. Jadi terakhir setelah kita lakukan di port 2, nah, terakhir kita konfigurasi di port 3 dengan modenya sama, Stinky, violation-nya itu shutdown ya. Oke, saya buka di sini. Saya masuk ke, saya geser dulu biar kalian kelihatan. Oke, saya masuk ke interface INT ya. Di sini singkatan boleh juga lah. INT FA03 seperti ini ya. Switch modenya akses, switch port security-nya saya aktifkan, switch port security-nya MAC address-nya ini saya geser, Stinky. Nah, terakhir switch port security-nya, violation-nya adalah shutdown. Oke, sekarang kita lihat statusnya. Ya, nah, ya, kok nggak merah ya? Biasanya merah nih shutdown nih. Oke, kita lihat ada yang salah. Exit. Nah, sekarang kita lihat ya, enable support security. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat perintahnya untuk mengecek violation mode masing-masing dari interface sudah kita bangun. Kita gunakan sintak show port security. Nah, ini ya. Jadi FA01 itu sifatnya restrict, FA02 sifatnya protect, FA03 itu sifatnya shutdown. Oke, selesai sampai di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lakukan kembali lagi tes konfigurasi. Tes konfigurasi antar PC ya. Sekarang tes konektivitas antar PC-PC masing klien yang terhubung pada port yang telah dikonfigurasi port security dengan melakukan ping antar PC. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi. Ya. Nih, ya. Ini dari V01 ya. Ini kedua, ketiga, ini terakhir. Ya. Sekarang kita lihat, kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Ini agak lupa udah. Dia bilang tes PC, tes koneksi PC klien terhubung dengan klien dengan pastikan semua PC saling terhubung. Oke, dia tetap masih terhubung. Ping 1 berapa tadi? 172 17 02 ya. Titik 2. Salah. 16 ya. Masih terhubung. Juga tetap masih bisa terhubung. Ketiga ya, nggak ada masalah. Walaupun sudah kita konfigurasi. Nah, sekarang karena kondisinya dia sudah terdaftar dalam MAC address table. Jadi kalau saya lihatkan di Anda di sini ada show sebentar. So MAC address MAC address table sih. Nggak ada. So apa ya? Saya lupa nih. Nah. Saya copy loh. So ini ya. Ini MAC yang terhubung ke saya ya, ke switch saya tadi. Ada 00,
03 0030 00 ya. Ini di port 1 ini yang kita list ya, dan ini di port 02 ini port 03. Oke. Terhubung semua sesuai dengan modul. Sekarang perintahnya adalah ya, kita pindahkan posisi port klien PC1 dan PC2 ya. Jadi yang ini ya, kita baca ini. Tes konektivitas antar PC klien terhubung pada port yang telah dikonfigurasi dengan port security. Catatannya, jika letak PC1 yang ini dan PC2 kita pindahkan letak ya, maka pada saat kita melakukan tes koneksi seperti ini, kita menggunakan perintah ping, maka disinilah fungsi dari port security. Maka akan terlihat bahwa port security akan memproteksi ya, memproteksi FA01 ya dengan metode restrict, karena port client 2 tidak terdaftar dalam MAC address security juga. Dan begitu juga sebaliknya di PC klien kita pindahkan ke sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Terus ini menjadi FA02 seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau misalnya di sini Anda ganti dengan Mac baru misalnya. Nah, dia juga akan bisa terhubung ya. Oke, nanti kita coba ganti nih. PC ini kita ganti. Oke, kita sampai dia ini dulu. Sampai ini FA02 ya. Nah, ya FA02. Sampai dia hijau. Oke, ini udah hijau satunya. Oke. Nah, jadi pada saat kita lakukan tes koneksi dari sini, PC1 menuju ke PC2, ini lihat 16.2 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia akan muncul RTO. Nah, kenapa dia RTO? Itu jadi pertanyaannya. Kenapa dia RTO? Karena MAC yang di list di port 01 itu bukan lagi punya MAC yang PC1, tapi sudah punya MAC PC2. Begitu ya. Begitu juga C3 seperti ini. Nah, dia juga akan off ya. Dari sisi keamanan kita gitu, dari sisi keamanan kita apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan suite kita. Nah, sekarang kita buat kasus yang kedua ya. Kasus yang kedua adalah ini tetap ya, kita coba ini tetap. Ini kita putuskan dulu, kita ganti dulu medianya, ini kita balikkan lagi ke awal. Ini juga ya. Terus ini saya ganti ke sini ke FA00, 01. Ini juga ini FA02. Ini saya buka ini. Ini ke 03. Ini belum masuk ya. Ini belum up dia. Ini masih orange. Ya. Sampai dia warnanya hijau. Oke, udah hijau itu ya. Nanti kita coba lagi. Nah, connect lagi dia kan. Dari PC1 ke PC3 connect lagi. Ke PC2 juga sama. Nah, ini. Ya, balik lagi dia terhubung antara PC1, PC2, PC3. Nah, sekarang kasus yang kedua. Gimana kalau ini kita ganti? Kita buang. Kita ganti dengan orang PC baru ya. Oke, dengan orang PC baru seperti ini. Saya hapus. Oh, jangan saya hapus, ini aja lah. Ini saya hapus.
Terus ini saya ambil PC baru aja lah, PC baru di sini. Bisa nggak ya? Tabrakan dia. Ini saya ambil tadi pot 3. Pot 3 seperti ini. Ini saya masukkan IP-nya 172.16.0. Oh, ini bisa kayaknya nih logic kayak gini. Ini 255.248. Nah, ya. Lihat nih. Ini ya. Apa yang terjadi? Nih. Dia putus nih. Jadi nggak, ini secara ekstrim tadi dia bilang akan shutdown. Kalau yang bukan Mac dia akan shutdown seperti ini. Dia tidak bisa dipakai, ya. Nah ini, ya, dia tidak akan terpakai seperti ini. Jadi ini salah satu yang cukup ekstrim lah buat di kita ya, buat di kita. Jadi orang tidak bisa sembarangan mengaktifkan itu ya, mengaktifkan pot tersebut, mengaktifkan bahwa oh saya mau colok di ini aja, oh nggak bisa. Kira-kira seperti itu, stop dulu. Nanti dulu coy bilangin, harus punya rule dulu kita. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya balikan lagi ke sini, ya, saya balikan lagi ke sini, port 3-nya up dia. Nah, kan yang tercatat di dia ini. Nah, kok mati juga ini port 3 ya? Oh, dia terlist ya. Oh, ini yang shutdown. Oh iya, dia mati ya. Bentar, ini mic-nya berapa nih? Support security. Shutdown. So MAC address. Oh iya mati dia. Dia hilang, MAC-nya terkunci. Jadi harus saya buang dulu di sini. Interface, sorry. Config T, interface pas. Sebentar, saya cek dulu. Suran. Nah, ini harus saya buang dulu nih, ya. Ini saya buang dulu. Ini saya buang dulu. Interface, config T, interface pas 03. Ini sorry, maaf. Ini interface pas 03. Modenya akses tadi sudah saya ganti siapa dulu ya, switch port MAC address Steam key. Oke. Sekarang saya masukkan lagi sintaknya apa tadi, saya lupa. 3 shutdown ya. Oke, saya masukkan lagi di sini switch port security-nya stinky, MAC address stinky, terus switch port. Iya, ini susahnya kalau dia shutdown, dia langsung mati di sini.
Oke, masih mati. Interface pas 03 no shutdown. Link change pas change to state to down. Pas change state administrator down. Oh, mana ya? Dia balik lagi. Dia stream ini harus di ini ya. Coba saya reload. Reload mati deh. Interface. Oh, CDP suite. Santan. Security maximum duration. Yang ketinggalan ya? Pot 3-nya kok mati ya? Aku nggak bisa lagi ya. Nggak bisa kenapa? Kayaknya nggak mungkin ya. Tetap sama dia. Ini kalau saya ganti seperti ini. Bentar ya. Plus 03 no pot security sweet pot. Oke, saya coba lagi. Saya hapus dulu. Saya juga nggak pengaruh ya. Sudah dihapus. Suran. Oh. Interface 3 no. Hapus semua dulu ya. Mastiin dulu. Copy, saya paste di sini. Bentar. No, saya copy ini. Ini harusnya up dia udah. Ini apa ini ya? Terakhir no shutdown. Nah, up kan? Nih. Harusnya no shutdown aja udah selesai dia, ya. Oke. Itu untuk hari ini kita belajar di pod security ya. Cara kita mengamankan pod security kita. Nah, kalau Anda tidak mau seperti ini ya, ada satu cara biasanya misalnya Anda cuma terpakai tadi saya bilang 10 pot gitu ya. Sisanya itu nggak terpakai. Nah, jadi cara pertama biasanya orang itu akan melakukan seperti ini.
dia akan tutup semua port dia. Jadi perintahnya seperti ini. Karena kita ada 24 port, jadi saya masuk ke sini, ya. Jadi dia ada interface, interface ring, dia pakai ring dari 0/1 sampai 0/24 seperti ini. Maaf. Nah, 24 seperti ini ya. Oh, sorry, maaf. Ini ada yang salah. Oh, FA ini. Nah, ring ini ya. Maka dia akan tulis langsung shutdown seperti ini. Nah, lihat semua interface kita ya. Semua interface yang ada di sini mati semua gitu. Nggak ada yang up sama sekali. Kita matiin semua. Ini cara yang paling pertama ya, paling sederhana dilakukan orang. Nah, kalau seperti ini kan udah tahu ini pasti kena shutdown sih, sebenarnya seperti itu ya. Nah, maka di sini cara ngaktifkannya satu-satu harus misalnya ini masuk ke INT pas 01. Perintahnya cuman no shutdown. Oke, dia up. Itu. Atau misalnya oh saya maunya dari mau ring FA01 sampai FA10 yang saya aktifkan. Sama seperti tadi. Config T INT ring interface ya. Ring. Nah, ring pas Ethernet 01 sampai 10. Nah, seperti ini sampai 10 minus 10. Terus Anda ketikkan no shutdown. Oke. Nah, lihat ya. Ini lihat. Nah, ini akan hidup lagi dia di sini. Tapi yang aktif itu sampai 10 aja. Jadi pada saat Anda pasang di port 11, ini saya hapus. Ya, ini saya hapus, saya masukkan di port 11 di sini. Seperti ini. Nah, posisinya dia mati. Nah, kalau cara seperti ini sih bisa, tapi ini orang secara umum orang bisa nebak gitu ya. Orang bisa masuk gitu ya. Nah, yang lebih ekstrim itu cara seperti ini. Jadi yang cara kedua ini yang banyak digunakan orang masuk, masalah orang masuk, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu jauh lebih halus lah ya. Halus dibanding kalau seperti ini orang pasang mati gitu. Atau cara yang ketiga tadi orang pasang mati gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira ini beberapa implementasi dari port security yang biasa dipakai di implementasi di lapangan ya. Nah, dari 4 ini sebenarnya yang paling banyak itu adalah yang poin pertama tadi, poin yang interface ring shutdown. Jadi dia matiin semua kecuali yang dia pakai saja. Ini ya. Nah, kelemahannya ya pasti ada sisi lemahnya ya. Sisi lemahnya kalau mau pasang kita harus apan lagi gitu ya. Harus pilih satu port mana gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Tapi sebenarnya walaupun kalau sudah kita bermain VLAN ya, sudah bermain VLAN, port yang tidak kita create member VLAN itu tidak akan bisa digunakan juga. Ya sebenarnya logiknya seperti itu. Dia hanya sebagai switch biasa. Jadi dia tidak akan masuk dari traffic kita. Bisa juga seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja dari saya untuk hari ini tentang masalah port security ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Saya simpan dulu nih. Oh, sorry. Ini port security. Oke, ada pertanyaan? Modulnya ada di Viclas enggak? Ada modulnya dari basic class. Udah, sebentar saya cek dulu. Aslinya udah saya masukin tadi. Nah ini udah saya masukin. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya cukup sampai di sini sebagai info. Insya Allah minggu depan kita evaluasi ya, UTS. Di jam 8 siap-siap kita akan minggu depan UTS ya. Karena ini sudah pertemuan ke-7 hari ini ya. Pertemuan ke-7, insya Allah minggu depan kita pertemuan ke-8. Nah, minggu depannya lagi kita akan bahas
web ya, web server. Jadi yang pernah ngambil mata kuliah ini apa tuh? Proyek jaringan, ya yang ngambil proyek jaringan tuh rasanya belum ada sebagian belum sempat saya berikan. Jadi silakan nanti yang untuk setelah Meet minggu depannya pertemuan 9 Anda install yang namanya Linux ya, Linux server. Nanti kita akan coba bermain beberapa aplikasi ya. Nanti sebelum itu kita simulasikan dulu di ini di server ya, di paket tracer. Nanti saya coba simulasi dulu, baru kita implementasikan di realnya seperti apa ya. Oke, mungkin ini saja untuk hari ini ya, karena saya ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sekali lagi tanya, ada pertanyaan tidak? Nggak ada? Gak ada, Pak. Ya, oke. Pesan saya jangan lupa absen. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya.